Hai semuanya, perkenalkan saya Tio Panistinja, NPM 198600221, kelas A1, mahasiswa psikologi di Universitas Medan Area. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah penyusunan instrumen penelitian. Sebelum saya menjelaskan tentang penyusunan instrumen penelitian, saya akan menjelaskan pentingnya metode penelitian di dalam penelitian psikologi. Penelitian kuantitatif dalam ilmu psikologi adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk mendeskripsikan fenomena psikologi secara kuantitatif melalui pengukuran-pengukuran. Desain utama dalam penelitian positivistik kuantitatif adalah korelasional, lapangan, eksperimen laboratorium, dan eksperimen lapangan. Alat pengumpulan data dalam penelitian psikologi yang berpendekatan positivistik kuantitatif adalah observasi, wawancara, tes, dan kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian psikologi yang berpendekatan positivistik kuantitatif adalah teknik. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang bisa mendukung suatu penelitian bisa disebut juga sebagai instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Selanjutnya, instrumen penelitian untuk penelitian kuantitatif. Jika di dalam penelitian kuantitatif, instrumen penelitian adalah penelitiannya sendiri, maka dalam penelitian kuantitatif, instrumen harus dibuat dan menjadi perangkat yang independen dari peneliti. Peneliti harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin, apapun instrumen itu. Pada umumnya, instrumen penelitian dalam penelitian kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Tes sebagai instrumen penelitian adalah suatu alat yang berisi serangkaian soal-soal yang harus dijawab oleh responden untuk mengukur suatu aspek tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Instrumen berupa non-tes seperti skala sikap atau daftar pertanyaan untuk digunakan bagi peneliti yang menggunakan teknik pengumpulan data jenis angket, fenomena, wawancara untuk peneliti yang menggunakan teknik interview atau wawancara, pedoman, observasi untuk penelitian yang menggunakan teknik observasi, dan lainnya. Langkah-langkah penyusunan instrumen. Langkah penyusunan instrumen menurut Iskandar 2008 mengemukakan 6 langkah penyusunan instrumen, yaitu yang pertama, mengidentifikasikan variabel-variabel yang diteliti. Yang kedua, menjabarkan variabel menjadi dimensi-dimensi. Yang ketiga, mencari indikator dari setiap dimensi. Yang keempat, mendeskripsikan kisi-kisi instrumen. Dan yang kelima, merumuskan item-item pertanyaan atau pernyataan instrumen. Yang keenam, petunjuk pengisi instrumen. Saya akan membahas mengenai validitas dan reliabilitas instrumen. Semua instrumen, baik yang tes maupun no-tes, harus memiliki dua syarat, yaitu valid dan reliable. Valid berarti instrumen secara akurat mengukur objek yang harus diukur. Reliable berarti hasil pengukuran konsisten dari waktu ke waktu. Sedangkan menurut Ibnu Hajar, pada tahun 1996, kualitas instrumen ditentukan oleh dua kriteria utama. Yang pertama, validitas dan reliabilitas. Selanjutnya, Sumadi Suryabrata pada tahun 2008 mengemukakan bahwa validitas instrumen didefinisikan sebagai sejauh mana instrumen itu merekam atau mengukur apa yang dimaksud untuk direkam atau diukur. Selanjutnya, pengujian validitas instrumen. Ada 3 jenis pengujian validitas instrumen menurut Sugiono 2010. Yang pertama, pengujian validitas konstruk. Instrumen yang mempunyai validitas konstruk jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Dan yang kedua, pengujian validitas isi atau konten.
Instrumen yang harus memiliki validitas isi adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur presentasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Dan yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan, misalnya instrumen untuk mengukur kinerja kelompok pegawai. Sedangkan reliabilitas instrumen merujuk kepada konsistensi hasil perekam data atau pengukur. Kalau instrumen tidak digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu berlainan, atau kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam waktu yang berlainan. Pengujian reliabilitas instrumen menurut Sugiono 2010 dapat dilakukan secara eksternal dan internal. Secara eksternal, pengujian dilakukan dengan tes atau retest, stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, penguji dilakukan dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik-teknik tertentu, yaitu tes retest, equivalent, gabungan internal konsistensi.